Pak Sulaiman Punto. Pak Sulaiman Punto. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Kami itu kesusahan masuk ke sana. Kenapa? Karena dipegang oleh Israel. Di wilayah mana? Itu memang ada unsur agama. Siapa bilang tidak ada? Ada. Unsur tanah juga ada. Mungkin dominan gitu ya. Tapi ini saya mau meluruskan sedikit ini. Jangan sampai bangsa Indonesia yang menonton ini tiba-tiba oh begitu gitu ya. Yuk kita lihat ya. Jangan tanggung-tanggung deh kalau moto 135 Masehi. Gimana kalau 1978 sebelum Masehi? Hah? 1978 sebelum Masehi. Lahirnya Nabi Ibrahim di Babilonia, yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, ya Avram kalau kata orang Ibrani, Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Kemudian dia pindah dari Irak, tanah orang Arab, kemudian pindah kemana? Ke Hebron. Lalu kemudian dia bertemu dengan Sarah dan kemudian bertemu dengan Hajar. Dari Hajar kemudian lahirlah Ismail, dari Sarah kemudian lahirlah Ishak. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Kemana Kristen? Belum ada Mbak. 325 Masehi ntar Pak. Dengan Konstantinus nanti di Konsili Nisea. Yahudi udah ada? Belum ada Mbak. 930 when King Solomon died, divided kingdom of Israel. Baru pecah dua kerajaan Israel ketika Nabi Sulaiman wafat. Kalau mau cerita jangan tanggung-tanggung. Sejak awal manusia aja saya bisa ceritain sekarang. Ya, jangan tanggung-tanggung. Durasi kita nggak cukup Babe kalau kemudian komprehensif ya. Kemudian setelah Nabi Allah Ishak memiliki anaknya dikasih nama Israel alias Yakub. Israel, Isra, berjalanan, Il, Tuhan. Ishakil namanya Ishakil. Ishak menggembirakan, Il Tuhan. Tuhan menggembirakan aku. Ismail namanya Tuhan mendengarkan aku. Isma mendengar, Il Tuhan. Oke, itu bahasa Ibrani semua, tapi tolong perhatikan. Apa agama Nabi Yakub? Yakub punya 12 anak, Rubain, Simon, Levi, Yahuda, Isakar, Zebulun, Gad, Akhir, dan Naftali, Yusuf dan Benyamin. Anak keempat ini yang menjadi masalah nanti di kemudian hari. Mereka masih beragama Islam, belum ada agama Yahudi. Dan mereka semua Bani Israel. Bani Israel adalah Muslim. Kemudian Nabi Yusuf kemudian pindah ke Mesir dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Musa. Mungkin disebut oleh Moses, dilanjutkan Nabi Joshua atau Nabi Yusha bin Nun. Kemudian Yusha bin Nun berhasil masuk kembali. Itu Israel masih benar. Israel masih bangsa yang terpuji. Wa ini fadlatukum alal alamin. Israel itu ditinggikan oleh Tuhan, oleh Allah. Itu masih benar. Tapi ketika when King Solomon died, dari Yusha bin Nun kemudian Nabi Yakub. Kekeliruannya berada di mana? Kekeliruan, ini bukan kekeliruan. Penyelewengan dia dari mana? Dari awal muasal ketika dia membangkang dengan Nabi Musa memaafkannya. Kemudian sampai Nabi Yusha bin Nun berhasil membawa kembali ke tanah Palestina karena yang disucikan, tanah yang dijanjikan. Kemudian ketika Nabi Sulaiman wafat baru divided kingdom of Israel. Baru pecah dua, satu Yudea, kemudian satu Israel masih Islam. Kenapa masih Islam? Karena sampai Nabi Isa alaihissalam masih memegang agama Islam, sedangkan Yudea membunuh para nabi. Yahudi membunuh para nabi, Nabi Sam'un, Nabi Samuel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua dibunuh. Bahkan Yahudilah yang menuduh Bunda Suci Maria berzina dan kemudian memiliki anak haram. Dari Yesus. Situ Be posisinya Be. Lihatlah bangsa ini dari awal mula emang tukang membangkang. Lah kok ada orang yang membela Israel padahal PBB sudah mengutuknya. Bangsa kita bangsa kita deh. Presiden Jokowi, Bu Retno dengan diwakili oleh Pak Muldoko, oleh Pak Fajrul Rahman, udah jelas loh Pak. Arahnya kemana tuh udah jelas, ikut serta menertibkan ketertiban dunia. Yang terjadi apa sekarang? Lah kok masih dibela gitu loh. Yang tadi Ibu Monik bilang ini dipegang oleh Yordan begitu ya. Dari mana sumbernya? Kami itu kesusahan masuk ke sana. Kenapa? Karena dipegang oleh Israel. Di wilayah mana? Di wilayah Yerusalem. Israel yang membukakan pintu kapan pintu ditutup. Lah kok mau ibadah digituin? Suka-suka dia Pak. Saya bersumpah demi Allah di depan forum, di depan masyarakat Indonesia dan siapapun yang melihat, kami Pak itikaf diusir, ditendang Pak. Memang ada video di situ. Bahkan Babe Haikal informasinya sempat ditahan juga oleh saya sempat ditahan polisi Israel. Sempat ditahan sehari ketika saya orang Indonesia baru kemudian dilepas. Ribuan Pak, 1000 lebih anak-anak itu sudah sampai di sana dan di penjara. Babek yang di lapangan seperti itu ya. Bisa ditanggapi? Ngerasain larasnya Israel di punggung kami kok. Saya menyarankan begini, kalau memang terjadi pelanggaran,
oleh tentara atau oleh polisi Israel, tentu saja mereka yang ada di wilayah tersebut pasti bisa membuat laporan, gitu ya. Sebentar, jangan. Ini Bener lucu, nggak? Pak. Lucu loh. Bikin laporan apa? Di depan Ya mata laporan kepala. ke polisi, melaporkan sebagai korban. Biar saja orang membuka aib sendiri gitu ya. Masa iya melaporkan? Ya, bener gini, dong. gini. Ini yang masyarakat lihat cuma Yerusalem dan Gaza. Belum lihat di Hebron kan? Belum lihat perjalanan antara situ kan? Dalam 100 meter semua ada senjata kan? Oke, karena durasi Gini kita ya, memang saya, tidak saya banyak, jelasin Mbak Moni. ini dulu boleh Hebron nggak? itu Saya kita jelaskan diusir, ini boleh gitu. kan? Silakan. Baik, Oke. Mbak Moni. Ya, jadi gini, Monggo. terima kasih untuk kesempatan saya berbicara. Jadi kita harus belajar peta dulu kan. Peta Bisa? yang Silakan dibilang berdiri, Mbak Moni. peta historik Palestine tersebut sebetulnya adalah wilayah kerajaan Israel. Kerajaan Israel itu bukan kerajaan abal-abal. Lengkap sekali sejarahnya. Boleh berdiri mungkin, Mbak demi Moni. raja, duduk aja ya. Boleh. Raja demi raja tercatat dengan rapi. Saya tidak mau masuk ke ranah agama. Saya menghormati umat mayoritas di bangsa ini. Saya menghormati, menghargai. Karena itu saya dari tadi, titik awal saya berbicara adalah resolusi PBB 181 ketika tanah tersebut dibagi dua Oke. oleh PBB. Mbak Monik, Nah, kalau- karena itu Lihat aja ketika ini kenapa ini begini? Coba dijawab aja dulu. Ini kenapa itu begini menurut Mbak Monik? rencana Trump, Bapak. Judulnya saja itu rencana Trump. Perjanjian damai yang ditawarkan oleh Trump. Tetapi ditolak oleh Palestina. Jadi ngapain bahas tahun 2020? Loh, Nggak Tapi jadi, nanti Pak. posisinya jelaskan dari ya. tahun ke tahun Loh, yang lahan Nah, sudah itu dicapai. dia Oke. Mbak saya Moni, jelaskan. Mbak Moni, lahan yang tadinya luas tiba-tiba Nih ya, mengecil. bekas kerajaan Israel kemudian menyusut menjadi bagi dua, Arab Palestina dan Yahudi Di tahun? Palestina tahun 1947. Oke. Yang Oke, membantu posisi di siapa? sini. PBB. Oke. Israel menerima, Arab Palestina menolak. Mereka gagal menjadi negara. Yang menguasai Gaza siapa? Mesir. Yang menguasai tanah di tepi barat siapa? Yordania. Silakan bapak-bapak protes ke Yordania dan Oke, berarti Mesir. gambar ini kita dapat dari Pak Mahfud. Kita Nah, dengarkan Pak Mahfud. 1967 belum Pernyataan sampai Pak di Mahfud. situ. Boleh satu menit Oke. aja. 1967 Israel diserang loh. Selama 6 hari oleh 5 negara. Kalau diserang dan dia bisa mengalahkan, merebut wilayah tersebut, legal atau tidak? Tentu saja dalam masa Baik, itu legal atau legal. tidak Pak Mahfud? Boleh di... Karena ini penting, kenapa kok bisa berubah jadi begini? Mungkin Mbak Monik belum kesini lagi setelah ini pecah-pecah seperti ini. Jadi yang disampaikan Mbak Monik, kita harus merujuk kepada resolusi Majelis Umum PBB tahun 47. Baik. Yang mana ini petanya. Kalau mau dibantah silakan bantah PBB. Ya, ini dokumen resmi PBB. Sebentar Mbak. Ini adalah wilayah Palestina, tetapi secara otoritas ya itu memang berbagi dengan Israel. Nah, yang dimaksud oleh PBB inilah wilayah yang hijau ini wilayah untuk bangsa Oke. Palestina. Kan terjadi peperangan tahun 48 setelah Israel mendeklarasikan negaranya, kemudian terjadi perang, beberapa negara Arab terlibat, lalu kemudian terjadi juga perang tahun 67 dan kemudian mulai mengecil wilayah Palestina gitu ya. Dan kalau kita lihat existing sekarang tahun 2020 sampai 2021, wilayah yang hijau ini semakin habis. Kenapa habis? Karena Israel pemerintahnya terus membangun pemukiman-pemukiman ilegal sekitar 400.000 orang di tepi barat dan sekitar 200.000-an pemukim baru di wilayah Yerusalem Timur, sehingga kemudian dan dibangun tadi pagar-pagar Berlin baru gitu ya, dan tingginya 2 kali dari pagar Berlin Babe ya. Dan Itu tidak betul. ini yang membuat wilayah Palestina semakin habis. Nah, Saya di sana kok tidak betul. kenapa Gaza ini masih utuh? Pertanyaannya, kenapa Gaza masih utuh, tepi barat kok sudah hancur-hancuran begini? Sisa 15% Pak Karena Mahfud ya. pemerintahan otoritas Palestina dia tidak memiliki kekuatan militer mengacu kepada perjanjian Oslo. Dan ini betul, hingga saat ini 15% di ya? Gaza karena tahun 2005 Israel menarik diri dari Gaza setelah intifadah yang kedua, mereka memiliki kekuatan senjata yang mengakibatkan Israel tidak bisa mengokupasi ke dalam sini. Sebelumnya tahun 2005 pemukiman baru yang ilegal ini dibangun di perbatasan. Tapi tahun 2007 dihancurkan, Israel menarik diri, makanya ini utuh. Dan inilah basis kekuatan militer Palestina sampai sekarang.
Ini Palestina juga. Jadi kalau di sini Masjid Aqsa diserbu, lalu orang di sini kok ikut-ikutan, ini satu bangsa. Sama seperti misalnya di Jakarta Masjid Istiqlal tiba-tiba diserbu, orang Madura di sana berbondong-bondong membantu. Kenapa? Ya mereka sama-sama warga Pak Mahfud, Indonesia. saya tambahkan, lagi pula Pak Mahfud, ini udah berkurang lagi. Karena Nah, udah habis lagi. yang Karena saya kita maksud, ini Pak, ini saya sebutkan Trump projected plan karena ini ada desain baru. Iya. Trump kalau dia masih menjadi presiden, dia akan melanjutkan rencananya apa? Gaza ini akan diokupasi, lalu penduduk Gaza digiring ke Sinai, lalu kemudian diberikan ke Mesir. Jadi penduduk Gaza dijadikan wilayah Mesir, di bawah otoritas Mesir, lalu yang tepi barat yang sudah mulai habis ini, penduduknya akan digeser ke dataran tinggi Golan, di bawah otoritasnya Jordan. Ini Artinya sumber apa? sudah jelas ya Pak Mahfud ya, sumber plan ini ya. Sisa penduduk Palestina yang tinggal 5 juta dan wilayahnya tinggal 18% dari tahun 47 ini mau dihabisi, dibagi ke Yordan dan dibagi ke Mesir. Palestina hilang bangsa dan negaranya, lalu Yahudi dan negara Yahudi berdiri utuh Bang di Monik, tanah Pak Sulaiman ini. kita kasih kesempatan. Itulah Terima rencana. kasih, Pak Makanya Mahfud. masih koma ya sama yang Ya, Pak Mahfud ya. silakan Siap, siap, ditambahin, Bang Beo. Bes, sampai Saya titik. beli peta Oke. di Israel. Saya beli peta di Israel. Batas sebelah utara itu seluruh wilayah Libanon. Batas sebelah timur itu sampai daerah Khurasan Iran. Batas sebelah barat itu seluruh Mesir. Dan batas sebelah selatan itu batasnya sampai di atas Riyadh, Saudi Arabia. Baik. Itulah planning Great Israel, Israel Raya. Siapa yang bisa bantah? Ada petanya, silakan beli di Austria. Oke, saya mau tanggapi dulu ya. Tadi baik, silahkan. Pak Haikal bilang Israel itu sama dengan Islam juga. Nah harusnya nggak apa-apa dong. Umat Islam Israel saat ini tinggal di tanahnya sendiri. Beragama Islam. Sampai kapan? When King Solomon died, divided kingdom of Israel and they built Judaism as a new religion. Nah kembali ke peta. Saya kira orang Indonesia harus paham betul bahwa Gaza saat ini dikuasai oleh Hamas yang adalah lawan politik dari pemerintah Fatah yang berkuasa di tepi barat. Dan Fatah sudah setuju untuk membagi wilayah tepi barat itu menjadi 3 area. Area A, B, dan C. Area Israel hanya area C. Dan itulah tempat pemukiman Yahudi berada di area yang membagi C. itu bukan Fatah dan Hamas, itu Nah, kesepakatan dalam perjanjian Oslo. Mereka mendapatkan Nobel perdamaian. Iya, itu perjanjian Oslo, bukan Iya. Hamas dan Fatah duduk bagi-bagi wilayah, Bukan, tidak. memang. Makanya Ini saya bilang, jangan Gaza- dibelok-belokin fakta sejarah. Kita bisa buka semuanya fakta itu. Susah Mbak Monik kalau Mbak Monik menyampaikan informasi yang tidak utuh. Nah, makanya berikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Bukan soal Saya akan jelaskan. Salah. Loh, Bagaimana 93. Fatah yang Hamas yang bagi itu kan Oslo. Iya, justru itu yang menyetujui kesepakatan Oslo itu siapa? Fatah kan? Dan areanya adalah sekarang ini Fatah itu berkuasa di mana? Di tepi barat. Bener nggak? Ada Fatah berkuasa di sana, Hamas berkuasa di sini nggak ada. Hamas Bu Monik. menang pemilu tahun 2006 Soal dan pemilu, berkuasanya jangan di dibilang ini Gaza. soal pemisahan negara. Pemilu di sana Sekarang kan gini, sama dengan Golkar, Presiden PDIP, Mahmud dengan Abbas, PDP, dengan Bapak-bapak saya P3. tanya, Presiden Mahmud Abbas itu presiden beneran atau presiden bukan beneran? Di perjanjian Oslo, pemerintahan Palestina itu disebut National Palestinian Authority. Pemerintahan otoritas Palestina. Ini bukan negara, bukan government. Tapi semacam pemerintahan yang mendapatkan otonomi untuk mengelola sebagian urusan di wilayah Palestina. Makanya disebut negara Palestina yang dideklarasikan tahun 88 dan kemudian disahkan, diakui secara de facto mengelola wilayah berdasarkan perjanjian Oslo, itu dia belum menjadi negara yang berdaulat. Makanya, Tetapi bendera Palestina kenapa sekarang sudah Presiden berkibar di PBB sejak Presiden tahun 2015. Jokowi masih menyatakan kita selama Palestina belum menjadi negara merdeka, kita akan terus berdiri memperjuangkannya. Kenapa? Pernyataan Presiden Jokowi mananya apa? Mananya beliau paham betul syarat negara berdaulat, pemerintahannya harus utuh, itu belum dimiliki oleh
Palestina. Itu penting. Dan itu yang bukan kedua, salah Israel, Pak. kita jangan Itu bukan mengacaukan salah pikiran Israel. masyarakat seolah-olah ada dua pemerintahan. Memang. Ada Gaza dan Memang ada betul. Khaybar, tidak. 135 negara di PBB yang setuju itu diabaikan. Itulah Baik, yang kita tidak kasih ada kepada PBB. Pak Sulaiman, Pak Sulaiman Puntuk. Pak Sulaiman Puntuk. Bang Moni, Iya. kita dengarkan dulu Jadi suara kalau dari Israel Pak tidak Sulaiman pernah Puntuk. menginginkan berdirinya negara Palestina, maka solusi Yang belum mengakui alternatif Palestina adalah hanyalah kita kasih Israel. kesempatan keberadaan kepada negara Pak Sulaiman yang Israel belum sekarang berbicara di perlu segmen kita ini. Pak pikirkan Mahfud ulang. kita hargai Pak Sulaiman Puntuk.